Firman Tuhan hari ini telah diambil dari Kitab Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Kita iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita menjadi murid yang menyampaikan Injil sejati. Mari kita menjadi murid yang menyampaikan Injil sejati. Amin. Judul khotbah hari ini adalah visi biji sesawi. Bacaan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 30 sampai dengan 32. Sebagai pengantar, kita telah memulai tahun 2024 dengan perjanjian yang diberikan Tuhan, yaitu lapangkanlah tempat kemahmu. Ada 3 macam tempat kemah kita, yaitu ada 3 gerakan yang kita perlu lapangkan. Melalui gerakan statement, kita akan melapangkan tempat kemah gereja. Melalui gerakan 4-5 baptisan, kita akan melapangkan tempat kemah kawasan, wilayah di dalam negeri. Melalui gerakan penyembuhan 237 negara, kita akan melapangkan tempat kemah 237 negara di luar negeri. Untuk itu kita menantang diri dengan membentuk tim doa yang terdiri atas 3 orang. Yang penting adalah perjanjian yang diberi oleh Tuhan itu pasti akan digenapi. Dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan pernah berdusta kepada manusia yang merupakan ciptaannya. Tuhan yang Maha Tinggi tidak akan pernah mengubah perjanjian karena bergantung pada situasi dan kondisi apapun. Tuhan yang berfirman pasti akan menggenapi perjanjiannya. Rasul Paulus menekankan fakta ini dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan perjanjian, yaitu berarti Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dan Tuhan sendiri yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Melalui siapa Tuhan melaksanakannya? Melalui mereka yang berpegang pada perjanjian Tuhan. Bagi kita perlu satu hal saja, yaitu berpegang pada perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada kita dan berkonsentrasi pada perjanjian dan menantang diri dengan perjanjiannya. Itulah kehidupan CBDIP. Pertama-tama berpegang pada perjanjian, covenant, dan mengambil visi, vision, dan bermimpi, image, dan berdoa dan mempraktekannya, praktis. Bagian yang akan kita bahas hari ini disebut sebagai perumpamaan biji sesawi. Kitab Injil Markus memuat tidak begitu banyak perumpamaan sebagaimana pada kitab Injil yang lainnya. Dan dalam Markus pada pasal 4 diringkas dengan sederhana dan singkat. Melalui berbagai perumpamaan, Yesus hanya berfirman tentang memperluas kerajaan Allah. Perumpamaan biji sesawi juga bercerita tentang memperluas kerajaan Allah. Perumpamaan ini berhubung dengan perjanjian Tuhan yang memberi kepada kita untuk tahun ini, yaitu lapangkanlah tempat kemahmu. Sebenarnya kehidupan beriman kita harus berfokus pada pesan yang diberikan Yesus kepada kita tepat sebelum kebangkitan dan kenaikannya. Karena Yesus memberi kita tugas yang terpenting yang harus kita lakukan di bumi ini. Tepat sebelum kenaikan setelah menyelesaikan pelayanan publiknya. Inti dari apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya adalah pekerjaan kerajaan Allah. Melalui perjanjian Bukit Zaitun, Allah berbicara tentang perluasan kerajaan Allah yang merupakan petunjuk jalan kehidupan kita. Dia menekankan bahwa kita harus menerima
kepenuhan Roh Kudus untuk mencapainya. Lalu dia bangkit. Oleh sebab itu kita harus menjalani kehidupan yang mengambil kesimpulan dengan hanya Kristus. Kehidupan yang berfokus pada hanya perluasan kerajaan Allah dan kehidupan yang berfokus menggenapi misi yang diberikan oleh Yesus melalui hanya kepenuhan Roh Kudus. Perumpamaan tentang biji sesawi dalam teks hari ini memberi kita jawaban tentang bagaimana kita dapat memperluas kerajaan Allah dan bagaimana kita dapat memperluas tempat kemah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya tahun ini menjadi tahun di mana saudara dapat mengalami jawaban tentang memperluas tempat kemah saudara, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani saudara, sambil menantang diri dengan perjanjian visi biji sesawi sebagaimana judul khotbah hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah murid yang dipenuhi dengan vitalitas Injil. Dalam ayat 30 sampai dengan 32, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Perumpamaan tentang biji sesawi yang Yesus katakan adalah salah satu perumpamaan yang kita kenal dengan baik. Pada waktu itu biji sesawi melambangkan hal-hal yang terkecil oleh orang-orang Yahudi. Bijinya sangat kecil, tetapi ketika ditanam di tanah, ia tumbuh hingga 3 meter dan tumbuh ke titik di mana burung-burung bisa datang dan bersarang di dalamnya. Dengan cara ini, kerajaan Allah dimulai dengan sesuatu yang sangat kecil sebesar tidak dapat dilihat, tetapi akhirnya berkembang menjadi lebih besar. Mengapa Yesus memilih biji sesawi sebagai subjek perumpamaan di antara banyak hal? Jika hanya menekankan hal-hal terkecil, ada beberapa hal yang lebih kecil daripada biji sesawi, seperti sebutir pasir. Namun ada alasan mengapa biji sesawi dipilih oleh Yesus sebagai subjek perumpamaan. Karena biji sesawi memiliki hidup. Biji sesawi ditandai dengan menjadi sangat kuat dan memiliki vitalitas terkonsentrasi. Dengan demikian, sekecil apapun ia ditakdirkan untuk tumbuh karena ada hidup di dalamnya. Yesus menekankan bahwa sama seperti biji sesawi tumbuh karena memiliki hidup, Injil memiliki kuasa hidup. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Bagi mereka yang memiliki anak, yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Kristus menjadi solusi atas segala masalah, mereka memiliki hidup yang kekal. Hidup ini yang dengan sempurna menyelesaikan masa lalu, masa kini, masa depan hidup saya. Selamanya tidak akan berubah. Menerima berkat ini adalah awal dari kerajaan Allah. Dari saudara masing-masing yang menikmati vitalitas Injil ini, radang saudara masing-masing akan berubah melalui saudara, yaitu satu orang. Ada sebuah cerita seperti ini. Itu terjadi selama perang antara Raja Alexander dari Yunani dan Kaisar Darius dari Persia. Dikatakan bahwa Darius mengirim Alexander sekantung yang penuh dengan biji wijen sebelum perang. Maksudnya jumlah pasukannya sangat
banyak seperti biji wijen, maka lawannya harus menyerah. Lalu Alexander juga mengirim Darius sebuah amplop yang berisikan 1 biji sesawi. Maksudnya jangan meremehkan kami, meskipun jumlah pasukan kami sedikit, karena kami memiliki vitalitas yang luar biasa. Kami sepenuhnya siap untuk menang dalam perang. Pada akhirnya pihak Alexander menang dalam perang dengan kehancuran pihak Persia. Hal yang sama berlaku untuk hal rohani. Secara rohani banyak orang tidak begitu penting. Yang penting adalah 1 murid, 1 orang yang memiliki vitalitas Injil. Saya berharap saudara menjadi seorang penginjil di ladang saudara yang dapat berperang 1000 orang. Dalam Yesaya 40 ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara menjadi murid yang dipenuhi dengan vitalitas Injil dan murid yang memperluas kerajaan Allah seperti biji sesawi yang memiliki hidup. Pokok bahasan yang kedua adalah murid yang menyebarkan Injil hidup. Dalam ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Teks hari ini memberi kita 2 visi yang utama. Visi yang pertama adalah visi yang perlu dipegang oleh saudara pribadi. Visi yang kedua adalah visi yang perlu dipegang oleh komunitas Yewon. Dikatakan bahwa biji sesawi ditaburkan lalu bertumbuh, lalu mengeluarkan cabang-cabang yang besar, lalu burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Itu berarti kita masing-masing tumbuh dalam Kristus. Lalu kita harus tumbuh sampai menaungi orang lain dengan Injil dan membangun mereka, membantu mereka. Yang ini kita akan mengalami jawaban atas perjanjian tahun 2024, yaitu lapangkanlah tempat kemahmu. Secara khusus jangan tertipu oleh keadaan saudara yang terlihat seperti situasi dan kondisi saudara. Yesus adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Nazaret yang diabaikan oleh orang-orang pada waktu itu. Selain itu, Yesus adalah sasaran serangan oleh para pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Murid-murid Yesus juga sama sekali tidak ada latar belakang atau pendidikan dan lain-lain. Mereka tidak memiliki apapun, namun mereka yang menerima Injil kerajaan sama seperti biji sesawi yang disampaikan oleh Yesus mengalami pertumbuhan rohani yang tidak dapat terduga. Setelah Roh Kudus turun ke Ruteng Markus pada hari Pentakosta, para murid dengan berani memberitakan Injil yang benar bahwa Yesus adalah Kristus tanpa ragu-ragu di hadapan mahkamah agama. Mereka yang memperoleh hidup yang kekal lewat Injil dan memiliki tabiat dengan Injil dan berakar dalam Injil dan terukir oleh Injil akan dipakai untuk memperluas kerajaan Allah tanpa peduli lingkungan atau latar belakang mereka. Dalam ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah kantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Dengan kata lain, kita tidak boleh menyembunyikan Injil penyaliban Yesus Kristus, melainkan kita harus menyampaikan dan memancarkan terang Injil Kristus. Kita harus memancarkan Yesus Kristus yang adalah terang. Itu adalah pekabaran Injil. Terus-menerus memberitakan Yesus Kristus di wilayah di mana saudara berada adalah gerakan 4.000 baptisan. Terus-menerus menyampaikan Yesus Kristus di 237 negara adalah gerakan penyembuhan 237 negara.
Komunitas Yewon harus menjadi baptisan di 237 negara sebagaimana perjanjian tahun 2024. Itu adalah visi biji sesawi. Sama seperti burung-burung di udara dapat bersarang di naungannya, gereja kita harus memiliki 3 pelataran, yaitu pelataran orang asing dan pelataran doa dan pelataran anak-anak untuk menyelamatkan seluruh wilayah, 237 bangsa dan 5.000 suku di seluruh dunia. Kita membutuhkan pelataran orang asing agar mereka beristirahat baik secara jasmani maupun secara rohani dan bertumbuh sebagai murid Kristus. Kita membutuhkan pelataran anak-anak di mana generasi pengurus remnant dapat berdiri sebagai puncak, sebagai summit untuk menyembuhkan 237 negara. Kita membutuhkan pelataran doa agar jiwa-jiwa yang terluka dan sakit secara rohani, mental, dan jasmani dapat disembuhkan dan dipulihkan. Gereja harus menjalani tugas untuk mempersiapkan ketiga pelataran tersebut. Jika kita memiliki iman mutlak seperti biji sesawi dan vitalitas Injil seperti biji sesawi, pekerjaan Tuhan yang menakjubkan akan terjadi. Visi biji sesawi tentang gerakan kehidupan yang dimulai dengan sungguh-sungguh melalui kedatangan Yesus yang pertama pada 2000 tahun yang lalu akan menyebar ke seluruh dunia melalui saudara dan saya. Perjanjian tahun 2023 yaitu segala bangsa yang kusebut milikku bukan hanya untuk tahun 2023. Perjanjian itu perjanjian yang harus kita pegang sampai hari Tuhan datang kembali. Dan pada tahun 2024 kita akan menantang diri dengan perjanjian untuk memperluas tempat kemah kita. Saya berharap tahun ini akan menjadi tahun di mana ekonomi terang saudara dipulihkan untuk menyelamatkan masa depan serta 237 negara dan membangun ketiga pelataran, yaitu pelataran doa, pelataran orang asing, dan pelataran anak-anak. Seorang penasir pernah mengatakan seperti ini, petani yang mengambil benih di tangannya seharusnya bisa mendengar nyanyi burung-burung. Maksudnya apa? Saudara dan saya harus memiliki harapan dan visi bahwa jika saudara dan saya menabur benih, benihnya akan tertunas. Tunasnya akan bertumbuh, bercabang-cabang, dan burungnya akan bersarang di dalamnya. Saudara tidak perlu kecewa karena tidak ada hasilnya atas tim doa yang terdiri atas 3 orang. Ketika gereja Yewon dimulai di daerah Mukdong oleh Gembala Pendeta Jong Eun-ju pada awalnya, gereja Yewon dimulai di rumah milik Pendeta Jong Eun-ju, memakai meja rias sebagai mimbar. Kedudukanmu yang dahulu kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Amin. Yang dahulu sangat kecil, tetapi sekarang kita sedang menerima jawaban yang besar untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara pribadi maupun komunitas kita dapat memiliki pengalaman memperluas tempat kemah rohani maupun jasmani dengan visi biji sesawi. Sebagai kesimpulan, seorang wartawan bertanya kepada Pendeta George Whitefield, salah seorang perintis gerakan kebangunan rohani di Amerika Serikat, seperti ini. Ketika Bapak George meninggal dunia, meninggalkan kesaksian seperti apa? Kemudian dia menjawab seperti ini, saya tidak akan bersaksi saat saya meninggal dunia. Karena saya hidup sebagai saksi Kristus setiap hari selama seumur hidup saya. Jangan katakan nanti, saat ini, sekarang sangat penting. Jika saudara dan saya menabur benih Injil sekarang, saat ini, kita pasti akan menghasilkan buahnya. Ada sebuah pepatah seperti ini, jika kita sendiri tidak mencoba melakukannya, seorang pun tidak tahu berapa banyak yang dapat ia lakukan.
Itu benar sekali, jangan meremehkan diri sendiri. Ketika Tuhan bersama saudara, ketika saudara mengalami kuasa tahta, saudara akan tumbuh ke tingkat di mana saudara dapat melampaui ruang dan waktu dan memancarkan terang ke 237 negara. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara mengalami Allah Maha Tinggi yang memperluas tempat kemah pelayanan saudara maupun pekerjaan studi saudara dengan perjanjian visi biji sesawi pada tahun 2024. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami dari dosa, maut, binasa, dan kuasa setan. Kiranya kami dapat mengetahui Injil sejati dan menikmati Injil dan menerapkan Injil dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki tabiat dengan Injil. Kiranya kami dapat menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Allah untuk berperang secara rohani. Kiranya kami dapat menjadi murid yang dipenuhi dengan vitalitas Injil dan murid yang memperluas kerajaan Allah seperti biji sesawi yang memiliki hidup. Kiranya kami dapat mengalami jawaban untuk memperluas tempat kemah rohani maupun jasmani dengan visi biji sesawi. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih telah memanggil kami sebagai murid yang menyebar Injil yang hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.